kepada beliau Ibunda Ustadzah Siti Rukayah dengan segala hormat, waktu dan kesempatan kami persilakan. Tafadhol Bunda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asih Mulaksih dan keluargaku Sakura Merdeka dan juga segenap santri Majelis Ta'lim Imamit on Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan kita semuanya tentunya untuk belajar bersama-sama mengkaji kitab Fiqh Wanita pada kesempatan siang menjelang sore yang penuh barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap bapak ibu pendiri pembimbing Dewan Pertimbangan Majelis Ta'lim Iwamit on Air, nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim dunia wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat, beliau Ibunda Widyari beserta Ibu Jadi Sabna Reza selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamit on Air beserta segenap jajaran pengurus harian Kabinet Sab'ata Asyara rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawar Wangi hingga Tulip Mania rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak, hari ini hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram ataupun pergantian tahun baru Hijriyah, tahun baru Muslim. Ya, kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bersama-sama, untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah atau bertemu suara kita di aula majelis ta'lim tercinta kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan insya Allah. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya bi'aqwalina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya shalawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan ke hadirat insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntut umatnya nazulumat dan nur dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti apa yang menjadi ajaran serta sunnah-sunnahnya beliau. Kita semuanya mengharapkan keberkahan di alam dunia ini, dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah mutimah atau pertolongan besar beliau kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin muslimat, santri iwamis rahimakumullah. Ya, alhamdulillah kita semuanya pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi kembali, untuk bersama-sama mengkaji ilmunya Allah walaupun kita di negeri seberang, bukan di negeri kita sendiri, tanah air kita tercinta. Kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bersama-sama insyaallah bertolabul ilmi, bersilaturahmi atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung saja memanfaatkan waktu kita belajar, langsung saja ke materi, ingatnya ikut semuanya. Ya, kemarin yang terakhir sudah tentang amalan-amalan yang dilarang oleh
wanita yang menjalani masa haid juga sudah nggih, semuanya sudah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir kemarin kafarat bagi istri yang haid yang disetubuhi suaminya. Ya. Jadi kalau lagi haid kok disetubuhi suami ataupun suami memaksa untuk melayani suaminya, maka ini harus ada kafarat ataupun kafarat itu adalah bentuk tebusan ataupun denda dalam syariat Islam. Bu. Kemudian berapa Bu kafaratnya? Ya. Di sini kalau hitungan Arab ataupun hitungan di Timur Tengah, itu zaman Rasulullah dulu adalah satu mut niku berapa? Sekitar 675 sampai 750 gram. Ngoten nggih, berarti belum ada 1 kilonan ya, Bu. 750 graman. Kemudian kalau menurut jumhur ulama yang ada di Indonesia, itu sekitar totalnya 45 kilogram. Kan kita dendanya itu harus mengasih makan orang sebanyak berapa itu semuanya? Sudah tahu? Berapa jumlah yang harus dikasihkan? 60. 60 orang, betul nggih? 60 orang. Jadi fakir miskin, duafa, ataupun siapa-siapa yang membutuhkan, ini tidak bisa makan pada hari itu, boleh kita santunkan atau boleh kita salurkan kafarat kita. Jadi totalnya adalah 60 orang. Kalau di Indonesia, makan, minum, kenyang, itu makan beserta minumnya, kalau kemarin saya lihat ya, di jumhur ulama itu mengkalkulasikan sekitar 25.000 per orang. Jadi seandainya terpaksa mungkin dengan melanggar aturan syariat ini, berarti sekali habis berhubungan maka harus mengeluarkan denda sebanyak 1.500.000. Ini kira-kira keberatan apa mboten ini sama semuanya seandainya melakukan itu? Apa enteng? Jadi jawab. Mikir, Bun. Pikir nggih. Berat. Berat ya. Kalau nggak Berat. ada uang ya berat Bunda. Bukan nggak ada uangnya saja. Ya, insya Allah kalau kita sekarang kan Masya Allah gitu nyantri Wamit sudah tahu ilmunya ya sayang semuanya ya. Sudah tahu ilmunya memang suatu pelanggaran ataupun kita melakukan kesalahan ya pasti ada resikonya, ada maldorotnya. Gitu. Kalau kita sudah tahu bahwasanya memang dipaksa ataupun tidak, ya kalau kita lagi haid memang tidak boleh melayani suami. Ya kita harus bisa membicarakan baik-baik dengan suami. Ya, sabar dulu lah Mas, ya, sabar dulu. Insya Allah nanti kalau sudah selesai langsung, misalnya seperti itu. Ya, sehingga misalnya suami memaksa ataupun bagaimana, kita pun bisa mengatakan dengan alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang melandasinya. Ya mungkin yang bagi orang-orang yang punya uang ringan 1.500.000 ya mas Dek, ayo wae nggak apa-apa lah dendanya 1,5 juta mawon misalnya seperti itu. Nah kalau orang seperti itu berarti kan menggampangkan, maksudnya menggampangkan syariatnya agama Islam. Tapi kalau kita yang punya iman, punya ketakutan ataupun punya rasa waspada ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya memang tidak boleh ya jangan dilanggar, makanya agar kita semuanya senantiasa dijadikan orang yang senantiasa takut untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, itu kuncinya di situ. Bukan masalah uang, ada uang ataupun tidaknya. Tapi kalau kita mengetahui syariatnya memang tidak boleh, ya sebaiknya sebisa mungkin untuk dihindari. Dan, sampun. Selanjutnya pembelajaran baru kita. Wanita hamil tidak mengalami masa haid. Apabila wanita muslimah yang sedang hamil mengeluarkan darah, maka berarti itu merupakan darah kotor dan bukan darah haid. Demikian dikatakan oleh Sa'id al-Musayyib dan al-Jauzai yang diriwayatkan dari Aisyah. Yang benar menurut sumber dari Aisyah. Apabila seorang wanita hamil yang mengeluarkan darah, maka tidak diwajibkan atasnya mengerjakan sholat. Yaitu apabila ia mengeluarkan darah 1 atau 2 hari sebelum melahirkan, karena yang demikian itu termasuk darah nifas, sehingga ia harus meninggalkan kewajiban sholat. Sementara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat darah yang dikeluarkannya itu adalah darah haid. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Az-Zuhri, Qatadah, dan Ishaq.
Karena itu merupakan darah yang datang secara tiba-tiba sehingga menjadi darah haid seperti halnya wanita-wanita yang tidak hamil. Jamaah Iwami rahimakumullah, saya tanya kepada panjenengan yang sudah menyandang gelar ibu niki. Ketika jenengan hamil, ada yang haid atau mengeluarkan darah atau mboten? Saya tanya. Boten. Mboten, Bu Suci mboten. Ada lagi? Ada mungkin yang sediakan jawabannya lain? Yang sudah Mboten, jadi Pun. ibu, saya tanya. Mboten ya, Bu Asih kita mboten. Ya, Tapi kan kemarin ya. sudah kita bahas ya. Memang Allah itu memberikan kekuasaan, Allah itu memberikan menunjukkan kehebatannya, kekuatannya, bahwasanya kalau wanita hamil memang tidak haid. Karena darah haid itu berubah menjadi konsumsi yang dimakan oleh janin atau janin bayi. Jadi nggak dimakan, nggak maksudnya kalau nggak keluar darah haidnya ya karena dikonsumsi oleh si janin tadi. Nah kan ya Bu, Masya Allah nih kuasanya Allah nih Bu. Kalau bisa merubah semuanya seperti itu loh, Masya Allah ya. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada saya mendengar satu dua mungkin mengeluarkan darah haid tapi cuma sedikit Bu, flek-flek saja ataupun mungkin tidak deras seperti haid-haid biasanya. Ya itu ya mungkin itu kuasanya Allah juga. Nah, makanya dinamakan ketika lagi hamil kalau mengeluarkan darah misalnya sehari, 2 hari itu bukan dinamakan darah haid, nih, tapi darah kotoran saja. Maka kita tetap berkewajiban untuk sholat dan puasa. Kecuali misalnya sudah dari mendekati HPL, dari perkiraan lahir. Kalau Bidan kan mengasih uh, waktu ya, atau memberi tanggal biasanya kapan perkiraan akan lahir seperti itu. Misalnya perkiraan 2 hari dari perkiraan Bu Bidan Bu, 3 hari sebelumnya, kok perutnya sudah mules-mules, sudah merasakan kayak mau melahirkan. Nah, kalau sudah seperti ini, merasakan sakit seperti ini, maka darah yang keluar ini dinamakan juga darah, masih bukan darah nifas loh ya, juga dinamakan masih darah istihadah Bu. Nah, jadi bukan darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah kelahiran anak, namanya darah nifas. Tapi kalau darah yang keluar sebelum anak lahir, sebelum brojol bayinya, ya berarti masih bayi di dalam kandungan, kalau mengeluarkan darah itu masih dinamakan juga darah istihadah ataupun darah kotor. Kalau misalnya jenengan kan ada ya Bu, kalau seorang ibu itu kan melahirkan nggak langsung procot keluar 2-3 jam langsung sakit-sakit keluar, nggak semuanya istilahnya gansar atau cepat seperti itu kan boten ya, kan banyak sekali di sekitar kita kok lahirnya kesakitannya sehari, 2 hari, semalam dan sebagainya. Ya itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memberikan kepada kita contoh, Masya Allah betapa sabarnya ya, seorang ibu melahirkan itu ibaratnya toh nyawa, ya, taruhannya nyawa ya seperti itu. Yang sakitnya lama, ya mulus-mulusnya lama, Masya Allah. Kalau merasakan gelombang cinta, ya kalau istilahnya sekarang ya, itu kan Masya Allah sangat sangat tidak nyaman, ya, mengeluh dan sebagainya. Itulah kuasanya Allah. Jadi kalau misalnya keluar darah sehari atau semalam sebelum bayi lahir, itu masih dinamakan darah istihadah, Bu. Kalau misalnya jenengan, Bu, dari Ba'da maghribnya sudah sholat, Ba'da maghrib, kemudian sampai besok menjelang subuh, Bu, sakitnya. Ya, kemudian mengeluarkan darah sedikit-sedikit, flek dan sebagainya. Maka si ibu ini masih mempunyai nanggung sholat apa, Bu? Yang belum dikerjakan. Kalau maghribnya sudah. Kalau maghrib menjelang subuh itu berarti apa? Yang ditinggalkan sholatnya? Aisyah. Maka Bisa, Aisyah Pun. nanti termasuk hutang dan wajib dikodoi nanti kalau sudah selesai nifas. Nah kan ya Bu, ini hitung-hitungan juga sama seperti hitung-hitungan haid, sama Bu. Kalau misalnya jenengan merasakan kesakitannya sebelum bayi lahir itu dari 2 hari sebelumnya, ya, berarti 2 hari sebelumnya ini sholat apa saja yang tidak bisa dikerjakan, maka itu juga masih termasuk hutang, wajib diqadha atau diganti nanti di lain waktu.
Seperti itu nggih Ibu semuanya nggih. Ya nanti siapa tahu panjenengan semuanya yang di dalam iki nanti bakso dari sini dari Taiwan pulang tambah batik lagi, tambah anak lagi Allah memberikan rezeki kan buat ngertos ya, nggak ada yang tahu. Ya, mungkin karena seperti itu karena sudah bisa menghitung-hitung sendiri. Oh ternyata dulu saya oh ini berapa hari berapa jam oh tadi saya isyanya belum sholat kok mengeluarkan darah sebelum lahiran sampai besok siang misalnya jadi dari isya subuh sampai zuhurnya seperti itu Masya Allah seperti itulah ya kira-kira dan hukum nifas sama seperti hukum yang berlaku pada haid, baik mengenai amalan yang diharamkan maupun digugurkan. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Yang menjadi perbedaan adalah mengenai kewajiban membayar kafarat atas persetubuhan yang dilakukan terhadap istri yang tengah menjalani masa nifas, sebagaimana halnya dengan wanita yang sedang haid. Semuanya yang berkenaan dengan nifas itu sama dengan ketika lagi haid semuanya ya Bu termasuk sholat, puasa, memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, talak dan sebagainya semuanya sama ya. Semuanya dilakukan pendapatnya juga sama ya. Termasuk juga persetubuhan misalnya belum selesai nifas kok suami dan jenengan wis nggak kuat misalnya kok sampai bersetubuh ya berarti harus siap-siap membayar kafaratnya ya 1.500.000 ya memberi 60 makan orang fakir miskin seperti itu ya walaupun demikian diperbolehkan mencumbui istri yang hamil yang mengeluarkan darah seperti ini pada bagian-bagian selain kemaluan. Karena darah yang keluar tersebut adalah darah haid yang berhenti karena proses kehamilan setelah darah itu keluar. Sehingga hukumnya ditetapkan demikian, kecuali pada masa aidah, karena aidah itu dihitung dengan kuruk, sedangkan nifas tidak. Selain karena itu, masa aidah menjadi selesai setelah proses kehamilan berakhir. Nih, saya sampaikan kalau lagi uzur, lagi haid, datang tamu bulanan, tidak boleh menyerahkan barang antara pusat dan dengkul. Daerah Jawa Tengah istilahnya ya Bu. Dalam haid, dalam nifas, semuanya tidak boleh. Cuman itu saja. Kalau cuman mencium pipi, mencium kening, biasanya sayang-sayangan suami istri, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Yang dilarang ya cuma itu saja. Ya, sampun. Selanjutnya, istri pada masa mengalami istihadah yang disetubuhi suaminya. Bagi wanita yang mengalami istihadah, diharuskan mandi sama seperti mandinya wanita yang selesai dari menjalani masa haidnya dan kemudian berwudu pada setiap kali akan mengerjakan sholat. Demikian menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita, Fatimah binti Abu Hubaisy datang kepada Rasulullah seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, aku sedang mengalami istihadah dan tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan sholatku?" Nabi menjawab, "Sesungguhnya yang keluar itu adalah darah yang mengalir dari pembuluh darah dan bukan darah haid. Sedang apabila datang waktu haidmu, maka tinggalkanlah sholat, dan apabila masa haidmu telah selesai, maka mandi dan dirikanlah sholat." Darah istihadah niki kan darah lebihan ya Bu nggih. Misalnya keluar darah haid sampai 20 hari, maka yang dihitung 15 hari haid, yang 5 hari dinamakan darah istihadah ataupun darah penyakit ataupun darah tambahan. Maka kalau darah istihadah niki keluar, maka kita wajib sholat, puasa, dan sebagainya. Bahkan boleh melayani suaminya pun tidak ada masalah. Tapi ada syarat-syarat tertentu bahwasanya kalau lagi istihadah, satu kali wudhu untuk satu kali sholat fardu. Jadi wudhu setiap kali mau mengerjakan sholat. Ibu sholat fardu ya, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah misalnya qobliyah, ba'diyah, sholat di syukril wudhu, nggak ada masalah. Tapi yang sholat wusta, sholat 5 waktu niki harus satu kali wudhu. Dan wudhunya harus sudah masuk waktunya sholat. Contohnya sekarang waktu asar kan jam 3 lebih 18 menit.
jenengan harus wudhunya jam 3 lebih 20, 25, nggak ada masalah. Yang penting sudah masuk waktunya asar. Nggak boleh sekarang jam 3, jenengan asari jam 3 lebih 18, jam 3 sudah wudhu, mboten pareng, nggak boleh, nggak boleh. Jadi harus nunggu masuk waktunya sholat baru berwudhu. Nih, ada yang mengalami istihadah dari santri Iwamir? Nih, nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan ya. Ya, alhamdulillah kalau misalnya kita semuanya, alhamdulillah kok saya semuanya normal setiap bulan ataupun hitungan 1 bulan sekali niku haidnya saya normal 5, 6, 7 ngoten niku. Nih, kemudian selebihnya suci. Alhamdulillah berarti tidak ada masalah. Ngoten. Tapi kalau ada yang ada masalah ataupun problema seperti itu ya kita harus waspada, dia punya hitung-hitungan tulisan, biar jangan sampai kita kelewatan ataupun meninggalkan sholat ataupun kewajiban ataupun sunnah-sunnah yang lainnya. Ngoten nggih. Nggih, sampun istilahnya seperti itu nggih, insyaallah dengan paham. Ya, kemudian apabila wanita lupa atas hari haidnya. Apabila seorang wanita muslimah tidak ingat jumlah hari haidnya, maka ia boleh mandi setelah 6 atau 7 hari selanjutnya. Boleh mengerjakan sholat serta puasa. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dalam hal ini saya secara yakin dapat dikatakan bahwa istri atau wanita tersebut tidak sedang haid. Sementara terhadap hari-hari yang dilakukan, ia harus mandi pada setiap akan mengerjakan sholat dan boleh berpuasa. Akan tetapi tidak boleh disetubuhi oleh suaminya. Adapun pendapat yang pertama, yang lebih benar karena sesuai dengan sabda Rasulullah, innama hiya raqdatun minasyaiton fatahayyidi sitatu ayyam aw sab'ata ayyam summa yudasilu fa idza ra'aita innaka qad tahur. Ya, ini panjang hadisnya, saya bacakan saja ya. Sesungguhnya darah itu keluar dari hentakan setan. Jalanilah haid itu selama 6 atau 7 hari. Kemudian mandilah. Jika kamu telah mendapati dirimu dalam keadaan bersih, maka sholatlah 24 atau 23 di siang hari dan berpuasalah. Demikian yang boleh kamu lakukan. Di samping itu, lakukanlah sebagaimana apa yang dilakukan oleh wanita-wanita yang menjalani masa haid pada setiap bulannya. Juga sebagaimana mereka bersuci pada hari penghabisan dan masa haidnya. Insya Allah paham, jadi kalau puasa Ramadan nih, kalau ya Bu, mungkin kita lagi menjalani istihadah, mengeluarkan darah terus-menerus, bagaimana caranya? Kan kita semuanya sudah mengetahui paling lamanya haid adalah 15 hari, selebihnya istihadah. Kemudian kalau kita kadang niku pakai kontrasepsi ataupun KB, kadang efeknya tidak sama, badan itu nggak sama. Ada yang haid terus-terusan, ada yang 3 bulan tidak haid sama sekali, seperti itu ya. Kita semua insya Allah lebih paham lah Bu, mungkin yang pernah cuti, pernah pulang di rumah, atau mungkin punya anak kecil dulu, pasti ingat, kadang haidnya tidak lancar, haidnya tidak teratur, dan sebagainya. Kita sendiri yang bisa menilai ataupun bisa menghitung ini dinamakan darah haid atau dinamakan dengan darah istihadah. Ini insya Allah kuncinya kan kita kan sudah tahu ya dari sini ya. Kuncinya sudah kita ketahui, maka harus kita menerapkannya ya diri kita sendiri. Maksud siapa yang mau menghitungkan haid kita kalau bukan diri kita sendiri. Ya. Dan selanjutnya, wanita yang baru menjalani masa haid. Wanita muslimah yang baru pertama kali menjalani masa haid akan lebih berhati-hati, di mana mereka sebaiknya menahan diri selama 1 atau 2 malam, lalu mandi dan berwudhu pada setiap kali hendak mengerjakan sholat. Apabila darah haidnya itu berhenti pada hari ke-15, maka hendaklah ia mandi pada hari berhenti mengalirnya darah tersebut. Demikian yang dilakukan pada masa haid ketiga atau kedua atau ketiga kalinya. Makanya saya sering bilang, mungkin jenengan di dalam ini ibu-ibu yang punya anak cewek ataupun putri yang sudah mendekati masa haid ataupun masa puber ya, seperti itu ya. Harus sering kita tanya Bu, sering kita calling-calling, apalagi sekarang kan sudah mudah ya, punya WhatsApp, setiap saat bisa berkabar, memberitahu dan sebagainya. Kita tanya, ya anak kita mungkin sudah 12, 11, 12, sudah kita sering tanya. Dok,
sudah keluar merah-merah belum? Keluar darah belum? Ngoten sering kita tanya sebelumnya ya ibu-ibu. Kemudian kita tanya begini caranya. Kalau punya kakak perempuan di rumah atau punya saudara yang dimintai tolong, bisa. Alhamdulillah, ngoten memberikan softtek dan sebagainya. Nggih. Heeh. Dan insya Allah anak zaman sekarang sudah beda dengan anak-anak zaman dahulu lah ya Bu. Insya Allah lebih berpengalaman dan lebih paham. Begitu. Kalau zaman dulu itu memang benar-benar masih buta, nggak ada informasi, nggak ada piye caranya takut dan sebagainya. Saya aja dulu Bu, terus terang saya juga takut Bu, dulu waktu pertama kali niku nonton niku. Terus kemudian saya sendiri sudah nggak ingat, yang ingat itu malah mama saya takut. Bahkan mohon maaf ternyata dalam di wawon nggak dicuci, ditaruh di niku, di kayak tempat apa, bekas-bekas kayak gitulah Bu, takut merasa punya rasa takut dan sebagainya. Jijik, takut kan seperti itu lah ya. Nah, makanya jenengan sekarang alhamdulillah sudah mengetahui ilmunya, sudah paham. Dulu juga pernah haid, waktu pertama kali mungkin masih malu, masih takut dan sebagainya. Dengan sekarang sebagai ibu bisa menuntun, memberi pelajaran kepada anak-anaknya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah gitu. Ini kayaknya tidak perlu kita pelajari. Insya Oh, Allah Mas Asar sampun maghrib asar nggih. Asar, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sampun nggih niki salat ngasarnya nggih sudah 7 menit nggih. Nggih, jamaah Iwamit on air. Rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan nggih salat asar bersama-sama tadi. Sudah adzan berkumandang dan semuanya insya Allah sudah mengerjakan sholat asar. Kita lanjutkan kembali acara kita yaitu kajian kitab fikih wanita yang disampaikan oleh beliau Ibunda Siti Rukayah nggih. Ibundanya sampun anu malih napa dereng nggih? Assalamualaikum Bunda. Sampun matur sembah nuwun. Nggih, langsung mawon nggih, monggo Bunda Ustazah, waktu dan kesempatan kula haturaken kembali. Monggo Bunda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita melaksanakan kewajiban kita sholat asar, kita sambungkan lagi dari hati masing-masing Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibilang bahwasanya kalau wanita haid tidak ingat berapa harinya, makanya penting sekali Bu kita mengingat masa haid itu. Mungkin yang kita normal, mungkin masih kita yang maksudnya tidak masalah kendali dengan siklus haid, nggak ada masalah. Tapi kadang yang haidnya tidak teratur, waktunya panjang dan sebagainya, kita harus punya catatan ataupun penanggalannya. Jadi biar tahu ini darah haid, ini darah istihadah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita alhamdulillah normal, sehat, haidnya 5, 6, 7, berarti normal, sehat, selebihnya suci, berarti tidak ada masalah. Walaupun tidak dihitung ataupun diingat kapan mulai haidnya. Tapi kita semuanya mesti ingat biasanya hari Senin, hari Nopo, masa dalam waktu hitungan 5 hari, 6 hari saja lupa kita datangnya hari apa. Insya Allah kita yang masih istilahnya pikirannya ini masih fresh, insya Allah masih bisa dicerna, bisa diterima, dan masih ingat. Mungkin kalau sudah usianya sedikit lebih matang, lebih lanjut, lah mungkin sering lupa dan sebagainya. Selanjutnya, apabila seorang wanita mengeluarkan darah tidak ada masa haidnya, tidak pada masa haid yang terjadi dan ia mendapati jumlahnya lebih banyak, maka hendaklah ia mandi janabah setelah darah itu berhenti. Karena ada kemungkinan keluarnya darah itu adalah sebagai masa haidnya. Kan gini Bu, kan wanita niku sucinya niku kan tidak dibatasi paling sedikit adalah 15 hari.
Kan kalau kita mungkin pernah mendengar, Bu, aku haid kulo ora lancar, setahun pisan orang mesti haid, kadang seperti itu. Atau yang 2 bulan, 3 bulan sekali baru haid 1 kali, itu juga ada ya. Ngoten niku. Makanya kenapa kok tidak ada patokan berapa paling lamanya masa suci? Ya karena seperti itu. Ya, wallahu a'lam, Allah yang memberikan seperti itu, ngoten ya. Kan kita juga tidak, kamu tidak diundang itu kan tidak kita ketok pintunya, tanya kapan datangnya kan juga nggak memberitahu ya. Jadi itu adalah kuasanya Allah, hak prerogatifnya Allah yang dihadiahkan kepada kita kaum wanita. Tapi yang normal, yang sehat ya dalam siklus 1 bulan itu ya 1 haid 1 kali, ngoten nggih, 5, 6, 7 hari mengeluarkan darah kotor. Karena darah yang keluar ini juga makan darah kotor. Kalau tidak keluar, badan itu terasa sakit-sakit, badan itu terasa nggak nyaman dan sebagainya. Ya kecuali mungkin ada keperluan medis, ada juga ya Bu, mungkin yang pernah tahu kena miom, kena kista, kadang kan memang ada dikasih semacam obat penangguh haid, karena kalau kalau diminum atau haidnya keluar itu terasa sakit dan sebagainya, ada. Karena teman saya juga pernah cerita seperti itu. Ya saya nggak haid loh Mbak, karena kalau haid itu perutnya sakit, jadi dokter ngasih obat penangguhnya seperti itu. Ini sampai waktu sekiranya mau dioperasi, ya dioperasi ya sudah normal lagi seperti itu. Ya, nah, insya Allah ya. Selanjutnya, wanita yang baru menjalani masa haid. Wanita muslimah yang baru pertama kali menjalani masa haid akan lebih berhati-hati, di mana mereka sebaiknya menahan diri selama 1 hari 1 malam, lalu mandi dan berwuduk pada setiap kali hendak mengerjakan sholat. Apabila darah haidnya itu berhenti pada hari ke-15, maka hendaklah ia mandi pada hari berhenti mengalirnya darah tersebut. Demikian harus dilakukan pada masa haid kedua dan ketiganya. Jumlah dari masa haid yang dapat dijadikan kebiasaan untuk ditetapkan adalah sekali, yaitu apabila seorang wanita biasa menjalani masa haidnya itu 3 hari setiap bulannya, maka ia mendapati masa haidnya tersebut selama 5 hari pada bulan yang lain. Maka ketetapan ini pada masa haid yang berlaku adalah 3 hari, seperti pada bulan yang pertama. Akan tetapi, apabila keluarnya darah haid itu sampai pada bulan yang ketiga adalah 5 hari, maka yang menjadi ketentuan dari masa haidnya adalah 5 hari. Sedang apabila kebiasaan itu pada masa haidnya 5 hari, kemudian di tengah-tengah dari hari kelima tersebut ia mendapati 1 hari keluar dan 1 hari yang lain berhenti, maka semuanya itu tetap terhitung masa haid sehingga selesai pada hari yang kelima. Adapun darah yang keluar setelah 5 hari adalah istihadah. Ya, jamaah yang rahimakumullah. Ya, insya Allah untuk pembahasan haid ini sudah khotam nih, sudah diulang-ulang, kita berisalatul haid. Nih, jadi kalau misalnya dengan haidnya selang-seling datang mampet, ya, kemudian kok dihitung semuanya dari darah pertama sampai darah yang misalnya kelima itu masih dalam masa 15 hari, maka semuanya itu dihukumi darah haid. Ya. Kecuali misalnya haid jenengan yang pertama cuma 3 hari, kemudian mampetnya sampai 13, tidak keluar lagi 13 hari. Lah kok keluar lagi 5 hari? Maka yang 5 hari ini diambilkan 2 hari untuk mencukupi masa sedikitnya suci, dinamakan darah istihadah. Kemudian yang 3 hari dinamakan haid. Kenapa kok 2 hari istihadah? Karena rentang jarak keluar darah pertama dan kedua itu jumlahnya lebih banyak. Sudah 13 hari. Ya, Bu. Jadi orang kok dihitung tadi 5 haid, kemudian ditambah 13, berarti semuanya dinamakan haid, bukan, karena rentangnya tadi sudah mendekati masa paling sedikitnya suci.
Ngoten nggih. Masih ingat napa mboten iki kira-kira jamaah Iwamit hitung-hitungan? Emot Bun. Emot, Bu Insyaallah hemat, Bun. Endan. Nggih, Masya Allah. Satu pertanyaan kadang Bu Endan. Bu Endan, ayo niki. Bu Endan, nggih. Haidnya keluar darah pertama niki, ya. Keluar darah pertama Ora. 5 hari. 5 hari, nggih. Mampet suci nggih 5 hari juga. Nggih, keluar darah pertama 5 hari, mampet 5 hari, keluar lagi kok 5 hari, keluar darah kedua lagi 5 hari. Berarti niki darah kedua niki dihukumin apa Bu Endang? Darah kedua istihadah. Bu tak hitungnya sih Bun. Dihitung 5 dulu hari. Terus 5 hari. 5 bukan 2, 5. 5, yang pertama 5. 5 hari, 5. terus Keluar lagi 5. tasik 5 nggih Bun nggih. Tasik 10 terus keluar lagi 5 berarti 15 nggih Bun. 15. Berarti nggih nganu Bun. Gitu kayak. Ayo, Ayo darah haid. Darah haid Bun. Saya tahu tanya Bu Endang lah. Aku Bu Endang masih paham mau apa kok Bu Endang setok. Apa lo? Ayo Mbak Iya, Ningsih. ya, Berarti yang di atas 15 hari istihadah Bun lek keluarnya di atas 15 hari Bun. Yo, saya sesuai pertanyaan saya tadi. Salah. No. Lah tasik darah haid Bun. Ya, dijawab yang jelas. Berarti darah yang kedua ini, yang 5 hari kedua ini dinamakan darah apa? Tasik darah haid. Darah haid. Alasannya kenapa Bu Endang? Karena Alasannya belum kenapa? ada 15 hari keluar lagi. Yeah, karena belum ada 15 keluar lagi. Ataupun kalau di jumlah hitungannya gitu masih masanya paling banyaknya masa haid. Yeah. 5 keluar, 5 mampet, 5 keluar lagi. Maka ini hitung kan masih dalam masa-masanya semuanya hitungannya haid. Paling banyaknya haid itu berapa hari, Bendang? 16 hari Bun. 15 gitu. 15. Yang Lala sih. Maka semuanya masih haid. Nggih. Ada yang sudah ingat nama belum semuanya santri Wamit? Sudah ingat semuanya ya, hitung-hitungan ya. Kalau misalnya gini, saya kasih contoh lagi, selain Bu Endang, saya akan Bu Endang sudah, yang lainnya yang mau menjawab. Nih, keluar darah 7 hari, mampet atau berhenti 14 hari, keluar lagi 5 hari. Maka darah yang 5 hari ini hukumnya apa, santri Iwamit semuanya? Keluar pertama 7 hari. Mampetnya 14 hari. Kemudian 5 hari keluar darah. Ini yang 5 ini dinamakan apa? Darah haid. 1 hari istihadah Bunda, 4 hari haid, insya Allah. Nah, Mbak Latifah 100 nilainya. Bu Suci salah, langsung haid semuanya. 14 hari. Ya. 14 kok Suci ini Kak Sudah Bapak. Jadi seperti itu, nggih. Jadi paling sedikitnya suci itu berapa hari, Bu? Sucinya 15 hari Bunda, sedikitnya. Paling sedikit masa suci 15 hari. Oh, yeah. Kalau paling banyaknya? Paling Tidak banyaknya itu terbatas. Masya Allah, prok. Ya, sudah, berarti kita sudah paham, nggak lupa, ya, mengingatkan saja. Ya, sampun. Jadi ini yang bab ini tuh seperti itu hitung-hitungannya. Ya. Kemudian, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa seorang istri yang mengalami masa istihadah secara mutlak boleh disetubuhi oleh suaminya tanpa adanya syarat apapun. Ia merupakan pendapat mayoritas dari fuqaha, seperti diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ikrimah dan Hamnah binti Jastin, di mana ia pernah mengalami istihadah
sedang suaminya bersetubuh dengannya. Demikian juga hanya dengan Ummu Habibah, di mana ia juga pernah mengalami istihadah dan suaminya pun menggaulinya. Hamnah adalah istri dari Talha, sedangkan Ummu Habibah adalah istri dari Abdurrahman bin Auf. Kedua wanita ini pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum wanita yang mengalami istihadah. Seandainya pada saat itu melakukan hubungan badan diharamkan, maka pasti beliau akan menjelaskan kepada keduanya. Masya Allah. Ya, jadi istihadah sama dengan suci. Ya, jangan boleh suaminya mau minta jatah boleh, betul nopo-nopo. Kalau tidak jijik loh ya, kan biasanya kan yang namanya masih ada darahnya ya. Cuma Tapi hukumnya itu suci. Lang-lang yang mulai niku, ya. Jadi terserah nek suami purun nggih monggo, jadi nggak ada hukumnya. Dadi Nggih. bayi ini mesti dadi lho ngoten niku Bu kayak. terus saya nganu pun ngaten niku lek dadi bayi ini mboten nganu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kan maksudnya yang tidak boleh kalau misalnya ada darah anaknya nanti ada penyakitnya, penyakit kulit, ada penyakit kista dan sebagainya. Itu kan kalau lagi haid, Bu. Kalau istihadah ini kan maksudnya ya dihukum suci. Ya, wallahu a'lam ya kalau misalnya ada suaminya, misalnya lo mau soal jenengan haid sampai sesasi ndendeng misalnya. Suaminya wis ora sabar kesuwen leh poso ngoten nggih. Susah ngoten niku ya Bun. Ya mulane susahnya di situ niku ngoten ya. Ya, ampun insyaallah dengan sudah paham sudah ya. Kemudian wanita yang mengalami istihadah juga diharuskan berpuasa dan mengerjakan sholat selama istihadah berlangsung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan dari Ali bin Thabit di mana ayahnya dan kakeknya dari Nabi bersabda, ia meninggalkan sholat selama hari haidnya, kemudian mandi, berpuasa, dan mengerjakan sholat serta berwudu pada setiap hendak menunaikan sholat. Sedang dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan, Fatimah binti Abi Jashin yang pernah datang kepada Nabi seraya menceritakan apa yang dialaminya. Maka beliau bersabda, mandilah, kemudian berwudu pada setiap hendak menunaikan sholat. Karena darah itu keluar melalui kemaluan sehingga membatalkan wudhu, maka hukumnya sama dengan mazi. Akan tetapi yang lebih baik adalah berwudhu setiap kali waktu sholat. Karena ada kemungkinan darah tersebut dapat keluar sewaktu-waktu hingga dapat membatalkan wudhu. Sebab hadas yang keluar melalui kemaluan dapat membatalkan wudhu. Jamaah iwami rahimakumullah. Jadi kalau kita lagi istihadah, kan pasti mohon maaf nih, pasti kan darah itu terus mengalir, terus keluar. Kemudian yang membatalkan wudhu salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari jalan depan maupun belakang. Jadi otomatis, makanya kenapa kok kita kalau lagi istihadah dianjurkan untuk 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu. Alasannya ya seperti itu tadi, nanti ya. Seperti itu, insya Allah nih. Jadi hukumnya seperti mazi. Mazi itu adalah apa? Kayak keputihan, pektai, gitu. Kadang kalau kita angkat berat, kadang karena pengaruh hormon stres, pikiran, kadang ya Bu mengeluarkan lendir itu belum ya yang dari jalan Jawa Tengah niku ya, dari jalan depan niku. Itu juga kan membatalkan wudhu. Sama halnya kalau istihadah itu seperti itu. Makanya kenapa kok kita ketika mau sholat dianjurkan 1 kali wudhu, biasanya sebelumnya harus dihilangkan dulu kotorannya, ganti pembalut baru, dan sebagainya. Kalau misalnya darahnya tidak banyak Bu, kemudian mohon maaf kita sumpah dengan kapas, ya kita biar kita juga nyaman kan kadang mohon maaf kalau lagi kan kadang kerasa ya Bu kalau keluar darah gitu. Biar kita sholatnya nyaman, tidak terganggu, tidak risih. Kemudian kita, mohon maaf, menyumpal jalan keluar darah tersebut. Apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi senyaman yang jenengan. Bagaimana caranya? Seperti itu ya. Ini semoga saja kita semuanya nggak mengalami istihadah, loh Bu, repot ya. Ngurusinnya repot. Tapi ya namanya ya kita nggak tahu kondisi badan kita masing-masing ya. Kadang Allah memberikan pembelajaran bagi badan kita.
kadang Allah memberikan bagaimana caranya ngrekso wis dipelajari nek iwamit kok mungkin dikasih contoh seperti itu kan ada nih. Nah, kalau saya sering ini Bu Narmi nggak ada ya. Kalau yang sering-sering tanya niku Bu Narmi gitu, kayaknya loh nggih. Maksudnya sering beliau niku haidnya lama-lama ngoten. Kadang kan di yang Bu A kan kelas E tempat saya. Kadang Bu beberapa kali kok masih ngulur, saya masih ngulur. Lah berapa lama Bu ngulurnya? Kan saya tanya ngoten nggih. Ternyata beliau niku sering haidnya niku panjang-panjang ngoten. Haidnya banyak sekali. Ya. Nah, seperti itu. Ya, alhamdulillah kita belajar bersama-sama di sini dan Allah memberikan kemudahan kepada kita orasah nyantri di pondok pesantren, ya kita nyantrinya di awang-awang, nggak perlu tidur di gotaan itu kamar-kamar nih kalau bukan di Kan pondok usah ya bayar seperti larang-larang. itu. Wis rasah bayar larang, ya karek ngireng mawon ya, cuman mendengarkan. Ya, mungkin kalau Alhamdulillah. buku masih tetap ya. Ya, kalau mungkin buku mungkin pulpen masih perlu ya Bu kadang niku kita oret-oret kita beli kitab deh di bazarnya Iwamit mungkin masih beli yang seperti itu ngoten nggih persiapnya. Insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Ya, sampun selanjutnya menjamak antara dua sholat. Bagi wanita yang mengalami istihadah diperbolehkan menjamak antara dua sholat dalam satu kali wudhu. Karena Nabi pernah memerintahkan kepada Hamzah binti Jahsy untuk menjamak antara dua sholat dalam satu kali bersuci. Hal ini dikiaskan bagi wanita yang mengalami istihadah. Nih, kalau kita mungkin lagi bepergian misalnya liburan nih, mungkin dari Kaohsiung ke Taipei itu juga sudah masuk kriteria ataupun diperbolehkannya untuk menjamak sholat ya Bu. Kalau lagi haid, lagi istihadah misalnya, dengan lagi bepergian keluar, ya, jaraknya sudah memungkinkan untuk menjamak sholat, maka boleh dua sholat itu digabung jadi satu, tidak ada masalah. Betul nggih? Tapi kalau lagi haid ya wis mandak meneri ra duwe tanggungan sholat. Kebanyakan wis happy-happy seneng-seneng wis ra duwe tanggungan sholat enggak mikir ngendi nek mandek sholat piye carane sholat dan sebagainya. Alhamdulillah biasanya seneng. Nah, tapi kalau yang lagi istihadah tadi disebutkan boleh menjamak dua sholat digabung jadi satu. Selanjutnya usia minimal keluarnya darah haid. Usia terendah bagi seorang wanita untuk menjalani masa haid adalah 9 tahun. Oleh karena itu, apabila ada seorang wanita yang mengeluarkan darah melalui kemaluannya sebelum usia tersebut, maka itu bukanlah darah haid. Artinya, tidak berlaku pula hukum-hukum yang berkenaan dengan haid. Karena tidak ada ketetapan hukum yang mengatur bahwa seorang wanita mampu atau dapat menjalani masa haid sebelum usia tersebut. Telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha di mana ia berkata, "Idza balaghatil jariyah tis'a sinina fahiya imra'atun." Rawahu Tirmidzi. Apabila seorang wanita mencapai usia 9 tahun, maka ia sudah termasuk perempuan atau memasuki usia baligh. Yeah. Makanya jenengan nggih yang kata putri-putri cantik, Masya Allah, Ibu mulai dari umur 9 tahun ditanya, Dok, kita keluar darah napa dereng? Darah dari niku ngoten nggih. Jenengan bisa menjelaskan nggak apa-apa ya, Bu? Tanya nggih. Umur 9 tahun. Tapi kalau di Indonesia kayaknya jarang ya, Bu semuanya. Mungkin jenengan sekarang punya putri-putri nggih. Biasanya nggih 11 12 ya. Dereng Masih 9 selalu tahun. dini. 10 tahun. Masih selalu dini kayaknya. Biasanya itu nggak tahu Bu. Ibu, anak ini ku ushat niku kan kadang niku ibu niku khawatir nggih kalau buatan ya punya rasa kekhawatiran. Karena Khawatir kan sakit sendiri jantung. rasanya niku sakit jantung apa buatan kadang niku kok wis gede kan patokannya wanita niku kan nek wis menstruasi kan berarti wis gede dewasa ngoten nggih. Sama seperti syariat Islam pun juga sama. Jadi sudah menjadi wanita istilahnya sudah jadi perempuan sudah balik karena sudah menjalani masa haid. Ya kebanyakan ya umur 11 12 nanti. 12 Ada yang 12 10.
Kadang ada yang bilang rahim jurung, ada umur 13, 13 seperti itu ya juga ada. Jadi tergantung perorangannya dan juga kuasanya Allah, itu juga ada ya. Jadi kalau Wajib misalnya ya. kita semuanya, misalnya 9 tahun kok masih kurangnya kemana misalnya masih kurang 9 tahun kurang 1 bulan, itu kita belum termasuk wanita dewasa. Darahnya bukan dinamakan darah haid. Tapi kalau kurangnya mungkin 9 tahun kurang 3 hari, 5 hari, itu sudah termasuk darah haid. Ya, masih terlalu kecil, masih terlalu dini kan belum tahu ya Bu cara ngereksonya bagaimana, siji, terus nanti bagaimana, ngaten kan. Tapi kalau sudah 12, insya Allah sudah ngerti, ngaten nggih, nggak terlalu jijian lagi. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, usia maksimal keluarnya darah haid. Nah, tadi kalau minimalnya itu 9 tahun, sekarang maksimalnya berapa? Ini kayaknya ibu-ibu ini termasuk saya nih kayaknya. 53 pun. 50 wedang. Oh, Kulo Masya Allah. 53 pun telat belas. Telas belas. Wes, kan ibu 48 saya pun. ibadah 48 48. pulau. Masih, Nggih. masih ya? 40. Masih, masih Ibu 53 Suci. pun. 48 masih? Telas Pak, ampun, mboten. Oh, masa? Ampun. 3 tahun sampun kula. Oh, Masya Nggih. Allah. Jadi dari Kalau umur berapa? kan Tapi dah? 52 48. masih keluar. 48, 48 nggih. Sakniki kan 50 kula. Dadi mboten. Oh, Masya Allah. Nggih. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi usia maksimal keluarnya darah haid, usia maksimal seorang wanita menjalani masa haidnya adalah 50 tahun. Oleh karena itu, apabila melihat keluarnya darah melalui kemaluan setelah usia 50 tahun, maka dalam hal ini ada dua penjelasan. Yang pertama, hal itu dianggap sebagai proses sirkulasi darah yang mengalami kerusakan. Karena Aisyah pernah menceritakan, apabila seorang wanita yang telah mencapai usia 50 tahun, maka ia tidak mengalami masa haid lagi. Yang kedua, apabila darah tersebut mengalir secara berulang-ulang, maka ia termasuk darah haid. Itulah pendapat yang lebih benar. Sebab hal itu tidak jarang ditemukan di kalangan kaum wanita. Sebagaimana diriwayatkan dari Hindun binti Ubaidah bin Abdullah bin Jama'ah melahirkan Musa bin Abdullah bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pada usia 60 tahun. Masya Allah. Sementara Ibnu Bakar mengatakan bahwa wanita yang telah berusia 50 tahun tidak akan melahirkan, kecuali pada wanita-wanita bangsa Arab dan wanita yang telah berusia 60 tahun tidak akan melahirkan, kecuali wanita Quraisy. Wanita non-Arab merasa putus asa pada usia 50 tahun, sedangkan wanita Arab masih melahirkan sampai pada usia 60 tahun. Karena mereka jauh lebih kuat fisik dari sisi fisik untuk dapat melahirkan. Masya Allah. Ya, jadi usia maksimal paling banyaknya wanita menjalani masa haid adalah 50 tahun. Ya, seperti tadi contohnya, Bu Suci 48 sudah selesai. Bu Endang 53 nih kok baru napa dulu umur berapa Bu sudah mandek Bu Endang? Nggih. Umur 53 baru mandek Sama apa Bibi umur itu 50 cek lahirin nih Bun. Nah, subhanallah 50 masih melahirkan. Ada juga nggih subhanallah nggih kuasanya Allah. Lah, ini tadi kan juga bisa disebutkan nggih Bu. Tadi contoh-contoh ini Kalau umur tadi. 44 pun Nggih. mandek Bunda. Luwih Kalau awal. usia berarti. 50 Oh, 52 masih masih datang bulan. masih Nggih. alhamdulillah. Tapi nggih Nggih. kadang-kadang niku kadang 5 hari keluar, 3 hari Itu tidak keluar, teratur. mandek nggih ngoten niku. Terus panjang, Nggih. jangkanya tuh panjang ngoten niku sampai kalau puasa niku nggih kemarin itu sampai 18 hari Bun. Terus apa niku kan sisanya kan darah istihadah nggih. Ngoten kula tanglet-taken ten jenengan. Nggih. Ya, jadi seperti itu ya. Memang
Berarti setiap wanita itu memang tidak sama ngeten nggih dalam hal menopause ngeten. Tapi umumnya usia 50 lah nggih, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya umur 52 masih haidnya masih keluar, masih normal, ya alhamdulillah nggih. Itu kuasanya Allah, nggih, berarti Karena masih diberi kalau kesempatan. awal haidnya dulu itu agak lambat Bun, saya Telat. SMP kelas 3 nggih baru haid. Oh, Malah kula 17 tahun baru haid, terasa kok dhisik wah, melaan. Nggih. Lah mbok oh, anu SMA niku SMA kelas 2 nggih. Baru haid. beda-beda hormonnya niku, Nggih. hormonnya beda-beda nggih. yes. Saya tanya kepada Bu Asih, Bu Suci, jenengan haidnya telat tapi cepat punya anak napa mboten? Cepat Langsung langsung 1 ya. tahun Oh, nggih. Nggih. kan kadang ada yang Tapi kok bilang nurun keturunan to. Jesine kula nggih oh, ngoten. Nggih. oh, Nggih yeah. 17 baru Kula jeruk haid. pun kula Jeruk, 14 niku kula kaitnya terus jeru anu niku lho apa jenenge apa sama kalau hamil isi. nggih Jadi mboten juga kuasa langsung Allah nggih. Rahim itu areanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggih. Pernah juga yang anak terakhir niku nggih ngaten Bunda, kan suntik KB. KB suntik niku kan ada jangkanya, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan ngoten. Pas kula biasanya 3 bulan ya Bu ya. Jadi ya nggak haid ngoten niku Bu. Tapi kula kan pada saat yang terakhir niku saya sama bidannya itu habis yang 3 bulan. Saya dikasih yang 1 bulan, disuntik 1 bulan. Saya lupa Bu. Ternyata udah ada setelah saya periksa itu udah hamil. Yang terakhir ini yang kecil nih. Nggih, Masya Allah ya, kuasanya Allah ya seperti itu ya, itu semuanya. Ya, jadi tidak bisa berarti tidak itu hanya mitos ya, misalnya kalau haidnya lambat, berarti katanya istilahnya jeru rahimnya, lama tidak punya anak. Ya, tapi ternyata mboten ya, langsung ada contohnya tadi seperti itu. Alhamdulillah, barakallah nggih, semuanya itu kuasanya Allah nggih, kita semuanya hanya berusaha ya Bu, kadang itu kita melihat teman saudara sudah nikah lama belum hamil juga dan sebagainya ya berarti kita tidak usah napa nyuruh nih randang meteng randang hamil dan sebagainya ya itu kuasanya Allah nanti ya kita semuanya ya mendoakan saja yang baik-baik kalau misalnya ada mungkin anak kita sendiri juga sudah lama nikah tapi belum dikasih keturunan dan sebagainya ya nggak usah menjelekkan ataupun juga mendoakan yang tidak baik dan sebagainya ya basah melu-melu napa di surai dia rasa melu-melu di omong-ngomongi seperti itu ya. Masakne Bun, keluargane kula nggih wonten sing mboten gadah anak belas. 3. Seperti itu. Nah, seperti itulah. Wallahu a'lam. Maha berkuasa dan maha mengetahui segalanya. Ya, sudah. Jadi 50 tahun itu tadi batasannya ya Ibu semuanya. Kemudian kalau di sini kan kalau zaman Rasulullah dulu kan ngertinya negara itu adalah negara Arab dan non-Arab, ngoten ya. Kan belum ada teknologi seperti sekarang. Belum ngerti negara belahan negara di dunia ini kan belum terdeteksi, gitu. Masya Allah. Kalau sekarang kan kita sudah tahu negara Eropa, negara Timur Tengah, negara mana-mana, alhamdulillah. Kita pun juga bisa membandingkan, orang sana itu umurnya panjang-panjang. Seperti kita saat ini di sini di Taiwan, gitu. Kita sini, alhamdulillah kok melihat orang-orang sepuh itu umurnya 90, 80 masih sehat. Nah, kalau di Indonesia, ya umur 70 sudah nggak ada, paling lama 70 dan sebagainya. Kan sering buatan jenengan guyon-guyon kali orang sini. Kalau orang Indonesia umur 70 sudah meninggal dan sebagainya. Ya buatan Bu. Ya, karena di Indonesia pun sekarang ya yang umur panjang seperti itu. Panjang Indonesia Ya. Dicot ini turun dicot Katanya Indonesia itu terlalu panas jadinya itu cepat meninggal. Gila, mereka ada pendapat seperti itu juga ya, bukan dia ada karena terlalu panas
Ada juga kan kalau kita menjas orang sini kan karena obat-obatan ya, nama badan. Orang sini umurnya panjang karena Siji mengkonsumsi obat-obatnya. obat-obatan seperti itu Nggih. kan kita pikirannya. Gitu ya. Itulah ya, alhamdulillah kan semakin berkembang teknologi nih yang dulu belum ada sekarang ada. Makanya di zaman Rasulullah dulu kan yang menjadi patokan ya orang Quraisy, orang non-Muslim, non-Arab dan sebagainya. Nah ini kan disebutkan bahwasanya ada satu namanya Hindun binti Ubaidah. Ini melahirkan putra Musa bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Ali ini pada usia 60 tahun. Berarti menopause lebih lambat toh, mau 60 masih punya anak kok ya, masih punya keturunan seperti itu. Kemudian orang orang mana orang Arab ataupun orang Quraisy niki paling minimal ya istilahnya niku kok loh orang sana kok kenapa umur 60 masih melahirkan anak, orang sini umur 50 sudah menopause seperti itu, tidak haid lagi dan sebagainya. Nah itu kan perbandingannya masih skala kecil ya, masih dalam lingkup satu dua negara saja. Nah kalau sekarang kan kita alhamdulillah sudah banyak negara yang kita ketahui, sudah ada teknologi untuk perbandingan dan sebagainya, semakin banyak lagi ilmu yang sudah kita dapatkan ataupun kita mengerti dengan adanya dunia yang semakin canggih teknologinya nih. Dan orang dulu perbandingannya ya Arab, Quraisy dan itu saja nanti zaman Rasulullah dulu. Ya, Masya Allah, subhanallah seru ya. Alhamdulillah sudah, Insya Allah sudah banyak sekali yang kita pelajari sore hari ini. Dan alhamdulillahnya saya tidak jalan-jalan hujan ini ya Bu, jadi nggak keluar nih. Alhamdulillah untuk selanjutnya nanti ada nifas, ada keguguran, masa berlangsungnya nifas dan sebagainya. Dan insya Allah untuk masalah haid sudah selesai, ya, kita pelajari pada sore hari ini. Yuk saya sedikit mengulas kembali. Yang dilarang wanita haid, dilarang mengerjakan apa saja ibu-ibu semuanya yang sudah kita pelajari Masuk kemarin. masjid, sholat, puasa, tawaf, terus Baca Al-Qur'an. membaca Al-Quran, dilarang cerai. apa di peceraian, cerai, terus pokok lagi kalau punya suami tidak boleh Berhubungan badan. hubungan badan, ya, terus lagi yang Al-Quran selain membaca apa lagi? mengambil membawa atau memegang pun menyentuh saja boleh lah ya kalau lagi menyentuh. Itu juga tidak boleh, Masya Allah. Kemudian saya tanya ibu-ibu, kafaratnya laki-laki ataupun suami istri yang berhubungan badan ketika lagi haid, itu kafarat atau dendanya yaitu berapa? Membayar berapa? Dinar satu dinar Bun. 1,5 juta. 1 dinar. Ya, itu dinar bahasanya Arab, kalau bahasa Indonesia menurut ulama Indonesia berarti berapa? 1 dinar kalau di Indonesia kok 1.500.000 tadi itu. Untuk 60 atau 60 Satu mut 6 on. Ya, satu mut 6 on. Satu mut itu sama dengan 6 onnya Indonesia. Satu mut itu ukuran Arab, ya. Untuk ukuran Indonesia 6 on. Kalau ukuran Indonesia 6 on atau 7 on, sekiranya begitulah ya. Kalau dijumlahkan semuanya 24 kilogram. Yang memberi makan berapa orang ibu-ibu semuanya? 60 orang Bun. 60 orang. Ya. Diibaratkan kita ngasih makan minum kenyang kepada orang. Kalau di Indonesia mungkin standarnya mohon maaf, Ponorogo cek murah, panganan murah ya Bu. Ini 15.000 saja. Nah, itu. Yang penting ini ku dikalikan 60 orang. Kalau di Jakarta kan ya mungkin selawe sudah umum ya 25.000 seperti itu. Jadi manut daerah jenengan sekiranya berapa. Terus tumbas minuman sudah kenyang ya itu dikasihkan ke 60 orang. Ya.
Kemudian kalau kafaratnya orang yang lagi berhubungan badan pada siang hari bulan Ramadan, itu kafaratnya bagaimana? Hukumannya 2 bulan berturut-turut puasa. puasa 2 bulan Bulan berturut-turut. berturut-turut. Nggih. Kalau tidak mampu, Bu, ada ganti laginya, ada carane, ada kompensasi yang lainnya, apalagi Membayar kafarot, membayar kafarat anu niku sedekah niku lho terus seperti niku wau lho memberikan pun makan 60 orang anu miskin. betul. Terus lagi kalau tidak mampu lagi bagaimana? Seandainya mau lanjut duit, maksudnya nafsunya cek gede, terus apa nih? Mau teniku, pun nggak bisa lagi memberi makan fakir miskin. Dikasih keringanan lagi, enaknya pripun? iya ki Mang. Ya wes taubat, ya taubat dumateng Taubat. Allah Taala, ngoten Pokoknya nggih. mau Rasulullah itu pernah ada sahabat yang seperti itu, toh, Bu. Ya, katanya satu korma pun nggak ada di rumah ya Rasulullah. Lebih nek bayar kafarat kingkong, no, dimakan saja nggak ada loh. Iya, nak arep bayar denda kan seperti itu. Makanya Allah Rasulullah menganjurkan ya tobat dan nasuha, jangan diulangi lagi. Ya, jadinya pentingnya kita semuanya mungkin menekan hawa nafsu ya Bu. Kon poso ya poso dhisik bojo nek insyaallah kita ini sebagai wanita lebih sabar daripada laki-laki. Nggih napa mboten? Kita bapak-bapak niku nafsune kan ya cuma niku mawon terakhir. saestu Nah, seperti itu. Jadi ya terus ketika lagi haid ya wis lah kita melipir tidur kamare anake. Nggih, seperti itu biar enggak terganggu suaminya, enggak ke-distract nanti malah malah berabe nanti kalau lagi puasa siang-siang ya, puasa Ramadan loh ya. Kalau hari hari biasa juga sebetulnya sama saja, tapi kafaratnya lebih berat kalau lagi puasa Ramadan. Ramadan. Ya, Masya Allah, wallahu alam shawab. Mungkin itu saja, ya. Mungkin masih ada sedikit, mungkin ada kalau satu pertanyaan sebelum ditutup, sama. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Niki tentang anak kula nggih. Marsa niku kan sudah memeringkili apa susune niku napa niku sudah menonjol pripun ringkili ngoten lho Bun. Lah terus saya itu mau ngomong itu nggak berani Jesse yang bilang terus ngoten niku Bapak yang selalu ngasih arahan-arahan kepada itu saya itu dosa atau bagaimana Bun lho kok kula mboten ngasih tahu ngoten niku carane terus kalau sudah perawan itu pasti haid contohnya mengeluarkan dari memeknya ngoten dijelas-jelaskan sama suami saya itu bagaimana Bun malahan kok malah bojone sing anu kok bapake kok mboten ibuke pripun niki Bun Nggih. Nggih. Berarti niki maksudnya berarti bapaknya lebih ya karena dekat posisi badannya nggih dan juga biasanya lebih didengar ngoten daripada kita yang bersuara lewat telepon seperti itu ya Bu. Insyaallah semuanya dimaklumi kondisinya seperti ini kita semuanya mewakili ibu-ibu semuanya pasti juga mengalami hal-hal seperti itu. Kadang kita menjelaskan di telepon itu tidak bisa diterima dengan baik oleh anak kita kan seperti itu ya. Kemudian kita sebenarnya lho Bun ngoten niku. Oh, nggih. Nek sing ngomong bapak niku manut ngoten pripun. Manut. Nggih. Oh, cinta pertamanya anak cewek itu pada ayah. Nggih. Kan sekarang ayah untuk Nia ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa ya mungkin kan kakaknya wonten, kakak perempuannya itu mungkin lebih apa Mboten malah enggak dekat sama niku si Mbak Yune mboten dekat. Malah kedekatannya niku kali bapakane. Nggih, ngoten betul. Oh. Nggih. Sebenarnya yang berkewajiban itu ya tetap saja ibunya al ummatu madrasatul ula. Ibu itu madrasah ula bagi anak-anaknya. Apalagi ini masalah kewanitaan yang seharusnya dijelaskan oleh seorang wanita, ibunya yang pernah mengalami
Dan juga insya Allah tapi kalau biasanya itu kan mboten izin kalau sesama-sama perempuan. Tapi kalau memang kebalikannya seperti itu, ya sudah, ya. Yang penting gini Bu, mungkin ketika suaminya jelas nih, jenengan juga telepon, menjelaskan waktu suaminya menjelaskan ke anak jenengan telepon. Jadi jenengan pun mengerti apa yang diucap nih suaminya jenengan seperti itu. Itu kayaknya lebih 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 privasi lagi, lebih terjaga lagi, ngeten ya. Nggih. Ya, kan di Bluetooth HP ini kan mboten mireng swanten jenengan. Jenengan ngrungokno Nggih. ngomong ngene mungkin seperti itu. Ini lebih terjaga ngeten ya. Nggih. Ya, Nggih. kita semuanya kan mesti ngerti lah, nggih nggak mungkin ya bapak niku nganaknya anak kan nggak mungkin juga. Tapi kan kayaknya yang lebih afdal niku ya sesama perempuan, lebih terbuka. Apalagi mohon maaf nggih, mengenai alat vital niku kan harus kita jaga nggih pengucapannya ataupun apanya ya Bu. Karena itu memang penting mahkotanya anak perempuan ya di situ niku, ngoten niku. Nggih. Heeh. Kan biasanya ngaji juga ya Bu, ngaji napa mboten kalau Nggih, sore ngaji. biasanya kan Kalau sore TPA, nah, nggih. nah mungkin bisa minta tolong gurunya yang perempuan ustazahnya ngoten nggih untuk menjelaskan ya Nggih. Bu. Ngoten. Kalau memang jenengan nggak dianggap, kadang memang ada ya, ibu nggak dianggap Mboten, suaranya maksudnya nganu jadi izin rumah. pripun ngoten kula nganu mane kok mboten Nggih, siji paham lah. Kan nggih. seperti itu. Karena Memang anak. terus niku kan berjauhan ngoten ngoten pripun. Nggih. Nah, sifat anak kan nggak sama. Ini kalau ngaji pun juga diajari ya, diajari tentang haid dan sebagainya, diarahkan dan sebagainya, bisa minta tolong kepada ustaznya. Itu kayaknya lebih privasi lagi ngeten ya Bu daripada bapaknya. Ngoten bapaknya kan detailnya kan ribet ya, kayaknya kurang pas ngoten Bu kurang pas ngoten. Nggih. Semoga diberi kelancaran dan juga diberi kemudahan segala urusan Bu Suci. Amin, amin. Ya. Sampun, ada lagi mboten Bu yang ditanyakan? Nggih, kalau nggak ada sudah nggih nanti tutup dengan zikir al-asmaul husna dan juga doa ngoten nggih. Saya pun juga tak aktivitas. Nggih, mungkin itu saja nggih jamaah iwami rahimakumullah. Alhamdulillah pengajian kita fikih wanita sore hari ini tentang haid, tentang nifas kita pelajari bersama-sama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa menuntun putri-putri kita terutama. Dan insya Allah nanti kalau kita sudah pulang, terjun ke masyarakat, saya yakin, jenengan pun di daerah sekitar jenengan, ada TPA, TPRI, kok bisa kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan di santri pelanginya Iwamit on RMG. Alhamdulillah barakallah. Mungkin itu saja ya wallahu a'lam bishawab. Apabila dari saya pribadi ada kurang lebihnya dalam penyampaian, mohon maaf lahir dan batin wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallah ya. Semoga waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Asih Melaksih, keluargaku Sakura. 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 Nggih, Bunda. Sakura Merdeka. Nggih. Merdeka. Nggih, monggo, Bu. Nggih.